teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmil Matila. Selamat datang di podcast saya kali ini. Untuk saat ini tuh ini tuh podcast pertama kali bagi saya ya teman-teman. Dan saya saat ini nggak sendirian. Saya bersama teman saya. Kami berdua sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Teman-teman pasti penasaran kan sama teman saya yang satu ini. Silahkan bisa langsung memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlina Jar Utami. Kami di sini berdua sedang menempuh pendidikan guru sekolah dasar dan sekarang semester 2. Ya, betul sekali. Nah, di sini tuh kita akan sedikit mengulas tentang isu-isu yang banyak terjadi saat ini ya teman-teman, dari tahun ke tahun banyak terjadi gitu. Nah, gimana sih pendapat kamu sendiri tentang iptek itu? Bisa sedikit dijelaskan gitu tentang perkembangan iptek gitu. Menurut pendapat saya, perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi baru aneka kapasitas komputer seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi banyak manfaat yang selama ini kita dapatkan dari iptek itu sendiri. Tapi mungkin bagi sebagian orang juga ada maksudnya tuh bagi kita tuh maksudnya tuh di iptek sendiri itu tuh pasti terdapat di samping ada sisi positifnya tuh ada sisi negatifnya juga. Nah, bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu kebutuhan. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada, ya memang seperti itu. Sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator gitu, yang akan membebaskan mereka dari tumpuan kekanaan dunia. Iptek juga diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah tidaklah dapat dipungkiri gitu. Namun manusia juga tidak bisa pula menipu diri akan kenyataannya bahwa iptek juga mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, dalam peradaban modern terlalu sering manusia terhenyak oleh diskusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan manusia. Walaupun iptek mampu mengungkap semua tabir rahasia alam dan kehidupan gitu, tidak berarti iptek itu sinonim dengan kebenaran ya teman-teman. Sebab iptek itu hanya mampu menampilkan kenyataan dan kebenaran itu kebenaran yang manusiawi itu haruslah lebih dari sekadar kenyataan objektif. Kebenaran juga harus harus mencakup pula unsur keadilan dan unsur-unsur yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi intinya tuh pokoknya ini tuh jadi intinya tuh dalam perkembangan iptek yang saat ini sedang terjadi gitu ya, yang tidak bisa kita hindari gitu ya, itu tuh memang memberikan manfaat yang sangat besar, berdampak besar gitu ya teman-teman. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ini itu tuh tergantung diri kitanya, kembali lagi kepada diri kita sebagai pengguna, bagaimana caranya kita agar bisa menggunakan dan memanfaatkan perkembangan iptek ini agar bisa menjadi agar bisa menjadi batu loncatan, agar membuat hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita lakukan jadi kita jadi kita tuh harus bisa memilih mana yang memang baik dan kurang baik gitu ya teman-teman dalam penggunaan iptek tersebut gitu ya. Karena tidak dipungkiri tidak semua perkembangan yang maju itu membawa perubahan yang baik gitu ya.
ada sisi baik dan buruknya gitu, ada sisi positif dan sisi negatifnya bagaimana. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Jadi berbijak-bijaklah dalam menggunakan ilmu pengetahuan, berbijak-bijaklah dalam dalam menjalankan atau menggunakan iptek itu sendiri gitu ya teman. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi ya gitu ya, dan banyak juga orang-orang yang melakukan riset. Salah satunya itu riset Kominfo dan UNICEF mengenai perilaku anak dan remaja dalam penggunaan internet ya, salah satu perkembangan iptek itu sendiri. Dari Kominfo pada saat itu dalam hasil survei yang menemukan fakta bahwa menurut data terbaru setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Kesimpulan utama yang menghasilkan dari studi ini perubahan struktur media di Indonesia, terutama dengan meningkatkannya penggunaan ponsel, telah mengubah akses dan penggunaan media digital internet di kalangan anak dan remaja. Terkait isu privasinya bagaimana? Terkait isu privasi secara umum, studi ini menemukan bahwa ada banyak anak dan remaja yang memberikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau alamat sekolah. Sebagai besar dari mereka menyadari akan pentingnya password untuk email dan media sosial. Tapi selain itu mungkin ada anak beberapa yang malah menyalahgunakannya misalnya. Selain itu, hampir semua dari mereka tidak setuju terhadap isi pornografi di internet, namun sejumlah besar anak dan remaja telah terekspos dengan konten pornografi, terutama ketika munculnya secara tidak sengaja atau dalam bentuk iklan yang memiliki bernuansa vulgar. Pihak orang tua mungkin ketinggalan dari anak-anak mereka dalam hal menguasai dan menggunakan media digital. Sedikit dari orang tua yang mengawasi anak-anak mereka bahwa mengakses internet, dan sedikit yang menjadi teman anaknya dalam jaringan sosial orang tua. Guru semakin menyadari manfaat media digital untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran anak. Misalnya, semakin banyak guru yang menugaskan siswa untuk mengumpulkan informasi dari internet untuk mengerjakan berbagai tugas. Hal ini langkah yang baik untuk meningkatkan bermanfaat internet sebagai sarana pendidikan. Nah, ada beberapa perspektif umum tentang isu-isu yang terkait dengan manusia dan iptek gitu ya, atau yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Yang pertama itu terkait privasi dan keamanan data ya. Pertumbuhan teknologi telah memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan besar-besaran data pribadi manusia ya, yang kita sebut dengan big data. Isu-isu privasi dan keamanan muncul seiring dengan perkembangan ini. Perlindungan data pribadi dan mengatasi ancaman keamanan menjadi perhatian penting dalam menghadapi kemajuan iptek. Untuk yang selanjutnya juga ada terkait pengangguran teknologi. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau yang kita tahu itu dengan AI, Artificial Intelligence, dan otomatisasi dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan gitu ya. Beberapa pekerjaan manusia dapat digantikan oleh mesin yang dapat menyebabkan pengangguran struktural ya. Diperlukan upaya untuk mengantisipasi perubahan ini dengan mempersiapkan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja yang lebih lapangan kerja baru yang sesuai gitu ya, dan sehingga tidak merugikan kita sebagai manusia gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada terkait kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi itu tidak merata teman-teman, tidak merata di seluruh dunia. Kesempatan dan manfaat yang dihasilkan dari perkembangan iptek seringkali tidak merata, dan kesenjangan digital itu sendiri itu terjadi antara negara maju dan negara berkembang gitu ya, serta dalam masyarakat yang berbeda seperti itu. Nah, upaya juga perlu dilakukan untuk memperluas akses teknologi dan memastikan bahwa bahwa semua orang itu dapat mengambil manfaat dari perkembangan iptek itu sendiri ya, seperti itu. Oh iya, ada juga yang kita dan tanggung jawab perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, rekayasa genetik, dan teknologi terkait dapat menimbulkan pertanyaan etika yang kompleks
kompleks, perlu ada kerangka kerja etis yang jelas untuk mengelola penggunaan teknologi ini dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Tanggung jawab terhadap dampak sosial lingkungan dan kesehatan manusia harus menjadi perhatian umum. Selanjutnya, pendidikan dan literasi digital. Seiring dengan perkembangan iptek, penting bagi individu untuk memiliki pemahaman dan keterampilan teknologi yang memadai. Pendidikan dan literasi digital menjadi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif, mengenali berita palsu atau hoax, dan menghadapi tantangan yang terkait dengan perkembangan teknologi itu. Seperti itu ya. Jadi kita perlu dicatat bahwa isu-isu ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan individu untuk mencari solusi yang tepat. jadi memang kita itu harus saling kita itu harus saling membantu, maksudnya itu saling bahu membahu antara masyarakat sipil, antara individu atau pemerintahan gitu, dan perusahaan teknologi itu sendiri gitu ya, agar terciptanya perkembangan iptek yang memang benar-benar tidak meminimalisir dampak negatif dari iptek tersebut. Nah, jadi pada intinya tuh mungkin kita tuh harus lebih berhati-hati ya Kak, Ya. dalam penggunaan teknologi itu tuh. Benar sekali, kita harus pintar dan bijak dalam penggunaan teknologi supaya tidak memberikan dampak buruk terhadap diri kita sendiri. Iya betul sekali ya teman-teman. Nah, mungkin kita juga dapat mengambil pelajarannya dari apa yang kita kita bicarakan sekarang. Semoga kita juga tetap bisa menyesuaikan perkembangan zaman, perkembangan di era digital ini, tetapi kita juga bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mungkin seperti itu ya. Mungkin untuk saat ini dicukupkan sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih yang udah bergabung di podcast kami. Mungkin sedikit banyaknya kami ucapkan terima kasih ya, dan kami ucapkan mohon maaf bila ada salah kata dari kita. Kita juga masih belajar, semoga untuk kedepannya kita bisa lebih berpikir kritis lagi untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi. Saya Azmi Rahmatillah. Saya Nurdin Anjar Utami. Sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.